Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Upi Junita dari kelompok 7 mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Noprion MPD. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Ayu Andira, yang kedua Mutia Widiana Edisi, dan yang ketiga Sakina Putri Azahra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan, yaitu yang pertama, sejarah manusia purba, yang kedua, masyarakat Indonesia pada masa kerajaan, yang ketiga, masyarakat Indonesia pada masa kolonial, dan yang keempat, masyarakat Indonesia pada masa pasca kolonial. Baik, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama dan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan kami, Sakina Azahra Putri. Kepada Sakina kami persilakan. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Putri Azahra. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yang pertama dan yang kedua, yaitu sejarah manusia purba di Indonesia. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman praaksara atau prasejarah. Banyak bukti-bukti otentik menunjukkan keberadaan manusia purba khususnya Indonesia, mulai dari fosil, ukiran, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Diluvium bawah. Meganthropus paleojavanicus adalah fosil purba pertama. Yang selanjutnya yaitu Pithecanthropus dobius adalah fosil yang belum jelas apakah fosil manusia atau kera. Selanjutnya Pithecanthropus robustus atau Pithecanthropus mojokertensis adalah fosil yang juga ditemukan di daerah Sangiran. Yang kedua, Diluvium tengah. Pada masa ini manusia purba telah mampu berdiri dengan tegak, oleh karena itu ia menamainya Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, Diluvium atas. Di lapisan ini ditemukan fosil manusia purba termuda yang ditemukan di Ngandong diberi nama Homo solensis. Selanjutnya yaitu kebudayaan manusia purba di Indonesia. Kebudayaan daerah Pacitan, peralatan hasil kebudayaan Pacitan tergolong sangat sederhana. Homo solensis dan Homo wajakensis diperkirakan sebagai pemilik kebudayaan ini pada masa Diluvium atas. Selanjutnya, pola hidup manusia purba di Indonesia. Manusia purba belum mengenal yang namanya bercocok tanam atau dunia agraris. Manusia purba masih tinggal secara nomaden atau tinggal dengan berpindah-pindah. Selanjutnya, masa Homo sapiens. Volume ruang otak manusia purba lebih kecil dibanding Homo sapiens. Manusia purba memiliki tulang rahang bawah yang lurus ke belakang. Manusia purba memiliki tulang kering yang lebih menonjol ke depan. Manusia purba memiliki tulang yang besar dan lebih kuat serta gigi-gigi mereka yang kuat. Bangsa Indonesia. Bangsa Proto-Melayu, bangsa masuki Indonesia melalui dan jalur timur. Bangsa Deutero Melayu mulai memasuki Indonesia melalui satu jalur saja, yakni melalui jalur barat. Selanjutnya, pola sosial manusia purba di Indonesia. Bangsa Proto dan Deutero Melayu sudah tidak lagi nomaden atau dapat dikatakan telah tinggal menetap. Bangsa Proto dan Deutero Melayu yang tinggal di daerah pesisir hidup dengan pelayaran serta perikanan. Pola kebudayaan. Nenek moyang bangsa Indonesia menjalankan kebudayaan yang tinggi. Manusia purba Indonesia sudah dilakukan teknik pembuatan barang pecah belah yang terbuat dari logam dan besi. Mereka telah mengenal
teknik penemuan kain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya barang pecah belah yang dilapisi kain. Pola kepercayaan. Agama atau kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang kita terbagi pada dua jenis. Yang pertama, dinamisme. Kepercayaan yang menganggap bahwasannya setiap makhluk hidup dan benda mati memiliki kekuatan gaib. Yang kedua, yaitu animisme. Kepercayaan yang menganggap bahwasannya setiap makhluk hidup dan benda mati adalah dewa atau Tuhan. Materi yang kedua yaitu masyarakat Indonesia pada zaman kerajaan. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara sudah memiliki kebudayaan yang maju. Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan asli, tidak serta-merta menerima budaya baru. Pada masa itu, Indonesia dulu yaitu Hindia Belanda perlahan-lahan berubah dan disatukan dalam identitas yang bernama Indonesia. Kehidupan masyarakat pada saat itu sangat memperhatikan. Karena kolonial Barat yang telah memonopoli perdagangan, dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia yaitu terjadinya kemiskinan dan kelaparan yang kelaparan di mana-mana. Mataram Hindu lebih cenderung kepada pertanian, sedangkan Sriwijaya lebih ke maritim. Beberapa kebijakan ekonomi pada masa kolonial sebagai berikut: penjualan tanah partikelir, sistem pajak tanah. Pengaruh Hindu-Buddha dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama, bidang keagamaan, animisme, terhadap suatu benda yang dianggap roh atau jiwa. Yang kedua, dinamisme, kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Yang kedua, bidang politik. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas, kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas kekuasaan kerajaan. Baik, terima kasih Saudari Sakina. Yang selanjutnya yaitu materi tentang masyarakat Indonesia pada masa kolonial yang akan disampaikan oleh Ayu Andira. Kepada Ayu dipersilakan. Baik, saya Ayu Andira akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Yaitu masa kolonial adalah di mana pasca waktu itu disebut zaman penjajahan, yang dikuasai oleh seorang asing yang mengatur mereka tertarik, yaitu karena adanya jalur perdagangan bebas. Pada masa itu, nama Indonesia dulunya yaitu Hindia Belanda, perlahan-lahan berubah dan disatukan dalam identitas yang bernama Indonesia. Beberapa kebijakan ekonomi masa kolonial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjualan tanah partikuler. Pada masa itu, petinggi-petinggi Belanda yang sering menjual tanah kepada orang swasta atau partikuler sebagai pemilik atau pembeli tanah disebut tuan tanah. Yang kedua, sistem pajak. Penyerahan wajib hasil bumi dari daerah jajahan. Semua tanah adalah milik raja atau pemerintah Inggris, sehingga menjadi kewajiban petani untuk membayar tanah pada raja dan pemerintah pada saat itu. Masa kolonial, pasca kolonialisme atau studi kolonialisme. Ada di masa kolonial. Pasca kolonialisme atau studi pasca kolonial adalah disiplin akademik dengan metode diskursus intelektual yang mempelajari, menjelaskan, dan menilai warisan budaya kolonialisme dan imperialisme serta dampak kemanusiaan dari penjajahan suatu negara dan pemukiman pendatang yang bertujuan memanfaatkan penduduk pribumi dan tanahnya. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mutia Widiana. Pada Mutia dipersilakan.
Baiklah, saya Mutia Biasti akan melanjutkan materi dari teman saya tadi mengenai identitas pasca kolonial. Bangsa yang dekolonialisasi memiliki identitas pasca kolonial yang didapat dari interaksi budaya dengan berbagai macam identitas, yaitu budaya bangsa, etnis, dan hubungan sosial, kelas dan kasta. Dalam sastra pasca kolonial, sikap anti penjajahnya mempelajari politik identitas yang menjadi sudut pandang sosial dan budaya para penduduk kolonial subaltern, pemberontakannya yang kreatif terhadap kebudayaan penjajahan. Baik, terima kasih Sakina, Ayu, dan juga Mutia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Upi Junita mewakili rekan-rekan semuanya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.